yaitu dengan diterbitkannya IKD ini, identitas kependudukan digital ini, artinya pencetakannya sudah mulai terbatas. Mulai terbatas. Ya, karena kan sekarang begini, kalau sepertinya rusak hilang, karena sudah ada IKD, ngapain lagi? Harus cetak lagi. Iya, nggak usah dicetak lagi, karena sudah ada. Respon dari masyarakat untuk KTP digital ini, Pak? Alhamdulillah, respon justru sekarang ini masyarakat setelah mengetahui, oh iya ya, kayaknya enak nih daripada kita simpen fisiknya di dompet, video call. Gitu. Bagaimana sih Pak? Bisa Bapak jelaskan sedikit cara pengaktifannya sendiri? Ya, mungkin nanti bisa ditayangkan juga ya, Mas Emir ya. Antara ini terima kasih sehingga mungkin nanti masyarakat yang bisa menyaksikan ini bisa melihat caranya sih gampang. Yang penting pertama adalah ada handphone, kemudian punya jaringan datanya dulu. Dan kuota ya Pak ya? Iya kuota itu tadi ya. Kemudian HP-nya itu sekarang Android Store. Ya, Play Store kan untuk aplikasi kan itu. Play Store, so, tinggal ketik saja identitas kependudukan digital. Nanti tulisan daftar. Klik daftar yang diketikkan di bawah itu. Kemudian nanti isi nick, emailnya, kemudian nomor handphone. Nah saya ingatkan jangan sampai nanti salah emailnya mengetik. Karena khawatir email ini kan kadang-kadang satu titik beda angka atau huruf tiba-tiba itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kembali lagi bersama saya Emir Fajar Saputra di podcast Antara Lampung. Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil tidak lagi menambah belangko KTP elektronik dan digantikan dengan KTP digital. Ini untuk mempermudah dalam bentuk pelayanan administrasi kependudukan. Untuk menanggapi hal tersebut, kita hari ini sudah kedatangan narasumber yang memahami di bidang, yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Lampung, Bapak Ahmad Saifullah. Selamat siang, Pak. Siang. Podcast kita hari ini bertajuk sosialisasi penggunaan KTP digital kepada masyarakat. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat Mas Emir. Sehat ya, Pak. Alhamdulillah. Pak, kita kan Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen Kependudukan kan informasinya tidak lagi akan menyetok untuk belangko eKTP. Bapak selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Lampung, bagaimana Pak menanggapi ini hal? Baik, terima kasih Mas Emir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas undangannya ini. Ya, siap, Pak. Kan kebetulan memang sekarang saat ini sedang heboh masalah identitas kependudukan digital. Namun memang ada pemberitaan yang sangat sebetulnya saya sampaikan itu tidak benar bahwa bahasanya Dirjen Dukcapil ini menyetop belangko KTP. Tidak. Tidak. Jadi pada waktu kami rapat koordinasi nasional seluruh kepala dinas kependudukan pencatatan sipil provinsi dan kabupaten kota se-Indonesia di Manado yang dilaksanakan pada tanggal 8 sampai dengan 10 Februari kemarin, di sanalah Pak Dirjen menyampaikan dengan nanti diterbitkannya identitas kependudukan digital ini akan mengurangi pencetakan belangko. Maksudnya begitu. Pencetakan belangko di kabupaten kota, ya kan sebagai pelaksana. Sehingga akan mengurangi juga pengambilan belangko di pusat. Nah, seperti itu. Jadi bukan di stop, tidak ada. Belangko tetap didistribusikan karena memang belangko ini sangat dibutuhkan juga untuk pencetakannya, khususnya perekam pemula, ya kan, yang anak SMA kan pasti ingin dia memiliki. Nah, hanya saja sekarang lebih spesifik lagi pada saat sudah ngerekam, dia sudah masuk 17, dicetakkan KTPL-nya, kemudian diterbitkan KTP digitalnya. Nah, gitu ya. Jadi tidak ada bahasa Dirjen Dukcapil itu menyetop, tidak. Tetap mendistribusikan juga, hanya saja tadi sampaikan untuk mengingatkan kembali, yaitu dengan diterbitkannya IKD ini, identitas kependudukan digital ini, artinya pencetakannya sudah mulai terbatas. Ya, karena kan sekarang begini, kalau sepertinya rusak hilang, karena sudah ada IKD, ngapain lagi? Harus cetak lagi. Iya, nggak usah dicetak lagi karena sudah ada.
Dan insya Allah ini kedepannya sudah digunakan ke pelayanan publik yang tadinya harus keluar dompet, ya kan, cari KTP, tunjukkan, ini cukup dengan di gawai tersebut ya, tunjukkan KTP elektronik. Selain KTP elektronik, malah di situ ada kartu keluarga, bahkan ada kartu-kartu lain hasil data balikan atas kerjasama antara Menteri Dalam Negeri melalui Dirjen Dukcapil dengan kelembagaan dan kementerian lain. Gitu. Berarti sangat mempermudah masyarakat untuk untuk bisa untuk bisa membuat KTP digital itu, Pak. Mudah, sangat mudah. Dan waktunya, tapi yang pertama adalah sudah melakukan perekaman dong. Nah itu, karena kalau tidak melakukan perekaman, dia belum ada KTP elektroniknya, dia tidak bisa. Gitu. Berarti sudah ada respon dari masyarakat untuk KTP digital ini, Pak? Alhamdulillah, respon justru sekarang ini masyarakat setelah mengetahui, oh iya ya, kayaknya enak nih daripada kita simpen fisiknya di dompet, kadang-kadang membuat tebal dompet, bukan tebal uang ya, tebal dompet. Akhirnya sudahlah karena kan HP ini kemana-mana dibawa. Betul. Ketinggalan dompet, ada KTP, ya sudahlah nanti diambil. Tapi ketinggalan handphone, pasti dia balik lagi. Betul. Nah, justru manfaatnya tadi itu kan, oh ada KTP-nya di sana, jadi identitasnya nggak ketinggalan juga. Nah seperti itu. Pak, sosialisasi kepada dinas kabupaten kota di provinsi Lampung ini seperti apa sih, Pak, kepada masyarakat yang belum mengetahui tentang pentingnya KTP digital ini sendiri? Ya. Sosialisasi dilakukan oleh Disdukcapil dari mulai tingkat provinsi dan kabupaten kota, bahkan dari pusat juga, dari Disdukcapil ini terus gencar kita laksanakan. Kami di provinsi juga ke OPD khususnya, kemudian juga sama Disdukcapil juga kabupaten kota. Bahkan kalau Disdukcapil kan karena unsur pelayanan langsung, jadi masyarakat yang melakukan tadi perekaman perekaman karena baru, bahkan waktu jemput bola juga ke sekolah-sekolah. Oh gitu, jemput bola. Ya, kabupaten kota pada waktu mereka anak 17 tahun langsung diterbitkan IKD-nya. Sosialisasi kemudian ke OPD juga sama dilakukan, dan alhamdulillah artinya mereka juga responnya sangat baik. Bahkan pada waktu itu saya sosialisasi juga ke OJK nih. Kenapa ke OJK? Rupanya pada waktu bulan-bulan Desember waktu masih mulai-mulainya ada masyarakat yang sudah mendapatkan KTP digital, pas ke bank ditolak. Nah, dari pemikiran itu ada laporan, kemudian saya ajak OJK, dan alhamdulillah Pak Bambang, ketua OJK-nya provinsi itu merespon. Kami gunakan Zoom meeting pada waktu itu kepada seluruh bank rakyat perkreditan rakyat semua. Dan kemarin bulan Februari ini malah kami sosialisasi ke Bank Metro. Bank Metro. Ya, pusatnya di Bank Eka di Metro. Nah, jadi respon dari masyarakat sangat bagus, dan mudah-mudahan ini terus digerakkan dari mulai kabupaten kota dan kami juga provinsi. Pak, bila sudah menggunakan KTP digital, apakah masih perlu kita cetak KTP elektronik sendiri, Pak? Nah, KTP elektronik ini disimpan, nggak boleh istilahnya. Memang ada masyarakat, Pak, kami mungkin tidak perlu lagi KTP. Ya boleh tidak perlu lagi, maksudnya tidak pernah dibawa, tapi jangan dirusak, jangan dipatahkan, jangan dibuang. Mungkin saja, ya contoh pada saat kita ke satu daerah, pada saat itu harus menunjukkan KTP elektronik. Saat itu pertama jaringan tidak ada. Betul. Satu jaringan tidak ada. Atau kebetulan jaringan ada, tapi paket datanya kita nggak ada nih. Betul. Nah, jadi itu juga mungkin sangat berguna. Atau bahkan mungkin saja masih ada pelayanan-pelayanan publik yang pada saat itu harus menunjukkan identitas kita, ya kan? Masih belum bersahabat nih. Nah, tetapi kita usahakan lah, insya Allah, dan saya yakin kedepannya seluruh pelayanan publik yang ada hubungannya dengan identitas kependudukan ini, mereka akan menerima dan akan paham. Ini lebih mudah menunjukkan identitas kependudukan itu. Berarti ini sudah bisa kita gunakan misalnya ke bank-bank, itu sudah bisa, Pak? Sudah, ya makanya saya sampaikan tadi. Pertama OJK sudah saya gandeng untuk menginformasikan, dan alhamdulillah artinya kami sosialisasikan bagaimana tentang KTP digital itu. Kemudian kemarin sampaikan tadi, Bank Eka sudah
Dan kemarin saya mendengar langsung dari Pak Dirjen juga, setelah Rakornas ini kami akan melaksanakan rapat dengan Bank BRI yang di pusat ya, kemudian BCA, Mandiri, BNI. Nah, untuk disampaikan bahwa sekarang masyarakat sudah menggunakan KTP digital, jangan ditolak lagi. Gitu. Tapi masih pernah nggak Pak, ya kan mungkin baru ini Pak ya, mendapatkan keluhan dari masyarakat, Pak ini ditolak nih saya di pelayanan di sini atau ada, memang masih ada. Mungkin tadi itu ya customer service-nya belum mengetahui ya, saya anggap wajar lah. Tetapi kan sekarang nih dengan gencar-gencarnya media, apalagi setelah Rakornas ini sudah muncul, saya kira ya mudah-mudahan tadi yang disampaikan oleh Pak Dirjen bahwa sudah memanggil untuk sama-sama, karena mereka kan ada kerja MOU tentang pemanfaatan data kependudukan. Artinya mau tidak mau di dalam MOU itu mereka harus menerima. Gitu. Pak, kan tadi ini kan hanya KTP elektronik dan mungkin dan KK. Ya. Bagaimana dengan kita sebut KIA, kartu identitas KIA? Itu apakah digital juga atau bagaimana Pak? Ya, begini. Kedepannya nanti pun KIA akan dimunculkan di dalam identitas kependudukan digital ini ya. Ini yang saya dengar dari Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan. Tapi saat ini mungkin sedang di proses ya. Tetapi secara biodata kependudukan di dalam keluarganya di IKD itu sudah ada. Muncul. Bahkan yang tadinya pada waktu ngurus kartu identitas anak belum foto, ya kan? Tidak memberi foto, dia sudah bisa foto sendiri. Oh gitu. Jadi di KD itu lihat anak 17 tahun, kemudian nanti ada gambar two-step. Nah, tinggal klik terus foto selfie. Nanti langsung masuk. Langsung masuk secara otomatis. Di identitas kependudukan digitalnya. Itu. Lebih praktis malah. Jadi bisa dilakukan di mana saja, Pak ya? Iya, bisa. Bisa. Pak, untuk langkah awal sasaran kita itu anak-anak muda, dewasa atau orang tua sih Pak? Langkah awal kita untuk bisa mensosialisasikan KTP digital ini sendiri Pak? Pertama ini kita mulai pada waktu itu identitas kependudukan digital atau KTP digital ini dari Bapak Dirjen memprioritaskan dulu seluruh pegawai Dukcapil se-Indonesia. Kemudian berlanjut terhadap ASN. Nah, jadi kepada ASN di seluruh, mulai dari pusat, kemudian dari provinsi dan kabupaten kota. Berlanjut seperti itu, kemudian kepada akademik ya, ke sekolah-sekolah, kemudian juga dan kepada masyarakat. Namun saya lihat sekarang masyarakat sudah banyak juga nih loncatannya karena mendengar oh ada SN nih, keluarganya mau dong, kan itu kan masyarakat juga kan. Nah, ini sekarang sudah mulai menyebar. Jadi mengenai milenial ataupun tuanya, saya kira kita tidak membatasi, tidak membatasi. Pak, di Dukcapil Provinsi Kabupaten Kota, apakah akan membuka gerai atau tempat layanan informasi tentang pembuatan KTP digital ini sendiri, Pak? Ya, jadi gini, itu dia langsung ya, langsung dengan di tempat pelayanan Dukcapil. Jadi di pelayanan Dukcapil, bahkan di situ sudah disampaikan di dalam banner, kemudian penyampaian juga himbauan, termasuk saya sampai tadi pada saat ada yang merekam, itu langsung diaktifkan. Dan nanti mau tidak mau yang bersangkutan dia menyampaikan juga nih kemana-mana. Satu, kemudian tadi itu mungkin dengan media-media yang ada ya, baik juga dengan medsos, penghimbauannya. Bahkan kami provinsi ini kemarin sosialisasi menggunakan Zoom, pengaktifannya dengan Zoom malah. Itu. Bahkan dengan video call bisa, dengan video call pengaktifannya ya. Nah itu. Pak, kan kita tahu penduduk Lampung ini sekitar kalau nggak salah itu sekitar 9 jutaan ya. Kurang dikit. Di tahun 2023 sendiri Pak, target Bapak berapa persen kah yang akan beralih dari KTP elektronik ke KTP digital? Ini pertanyaan bagus nih Mas Amir. Siap. Jadi kebetulan ini IKD ini juga sudah menjadikan target nasional. Ke depannya nih 2023 dan sudah dijadikan perjanjian kerja kepala dinas dengan Bapak Dirjen. Selain perjanjian kerja para kadis, kabupaten kota dan provinsi, juga para sekretarisnya. Salah satunya adalah target untuk IKD.
atau KTP digital itu 25% dari orang yang sudah merekam. 25% dari orang yang sudah merekam. Kalau penduduk kita sekarang ini kurang lebih 8.947 ya 568. Nah, kita kan wajib KTP-nya 6.900.000 ya. Yang sudah merekam itu 6.800.000. Kita sudah 98,5% ya. 98,9%, tapi 99%. Berarti kurang lebih antara 1.700.000 dalam tahun ini. Saya sangat optimis. Optimis Pak ya. Bahkan saya sudah menyampaikan dan insya Allah para Kadis Dukcapil Kabupaten Kota seprovinsi Lampung ini bertekad, ya kan? Mungkin bukan 1 tahun, 6 bulan ini kita bisa capai target 25% itu. Wah, merinding saya ini Pak. Insya Allah pokoknya. 25%. Tadi itu karena saya lihat kerjanya seluruh rekan-rekan dari mulai Kadis, sekretaris, para pejabat, administrator, pengawas, kemudian fungsional dan staf-stafnya terus saat ini bergerak. Oke. Gitu. Insya Allah. Berarti target tahun ini 25%. 25% target nasional ya. Target nasional. Target saya 6 bulan malah. Hanya 6 bulan. 6 bulan malah. Berarti kalau bukan 1 tahun berarti 50%. Insya Allah. Yakin. Yang penting kerja semua. Kita Pak, bisa. Kalau Bapak tadi sebut targetnya 25% setengah target nasional dan 50%. Kalau 1 tahun, kalau saya hitung berarti sekitar 50% nih. Berarti hampir setengahnya nih dari masyarakat Lampung. Pokoknya kita kerja dulu 25%-nya dulu lah. Ya. Jadi minimal lebih setahun itu 25% pasti lebih gitu. Pak, ada kendala nggak sih Pak untuk bisa mencapai target ini Pak? Pasti ada nih kendala, khususnya misalnya kayak para lansia nih, kan mereka belum tentu semuanya punya gawe nih. Ini bagaimana nih Pak? Nah itu. Jadi kalau pelaksanaannya semua, maksudnya seperti itu, 100% yang sudah melakukan perekaman, kemudian 100% seluruhnya sudah punya, maka saya bilang tadi itu bisa. Jangankan 1 tahun 25%, ya kan? 6 bulan saya yakin bisa. Tetapi kembali lagi bahwa tidak semua masyarakat sudah memiliki handphone ya. Betul. Nah, jadi itu menjadi satu kendala. Yang kedua juga masih ada kan masyarakat yang memperekaman tinggalnya di pelosok-pelosok gitu, Pak, ya kan? Atau dia KTP-nya Lampung tapi tinggalnya di luar. Dan di luar istilahnya dia tidak bersahabat juga dengan artinya tidak mendengar informasi tentang IKD ini, jadi tidak peduli. Nah, ini menjadikan kendala juga. Tapi kalau seperti yang mendengar, boleh enggak Pak kalau sepertinya saya ini penduduk Lampung tapi saya lagi di Surabaya, boleh enggak? Boleh. Bisa, datang saja ke Dukcapil di mana sekarang lagi domisili. Oh gitu. Ya, karena pengaktifan bisa se-Indonesia. Bisa se-Indonesia gitu. Pak. Ya, jadi nggak usah khawatir kepada penduduk Lampung yang mungkin pada saat ini sedang berada di luar Lampung atau bahkan di luar negeri mungkin kalau di KBRI-nya bisa mengaktifkan, saya kira bisa. Yang utama artinya tidak berada di Lampung, ada di DKI, ada di Bandung, ada di Sulawesi, Kalimantan, tinggal datang aja ke Dukcapilnya. Insya Allah bahkan nanti kami provinsi saya akan melaksanakan program Zoom meeting pertama untuk sosialisasi dan saya gandeng nanti kabupaten kota juga untuk operator-operatornya. Kita akan laksanakan nanti pengaktifannya menggunakan Zoom meeting. Oh gitu. Mungkin kami buka hari ini 2 jam pagi, 2 jam sore gitu kan untuk masyarakat. Nah, ini mungkin sebagai upaya saya supaya masyarakat yang tidak sempat datang ke Dukcapil ya. Nah, itu. Tapi kami harus sosialisasi dulu karena khawatirnya kira-kira tahu nggak nih bagaimana aktifannya kan gitu. Pak, untuk bisa masuk ke daerah pelosok-pelosok itu bagaimana Pak kita sosialisasinya Pak? Selain dari mungkin dari timnya dari tim Capil mungkin terbatas nih Pak. Itu bagaimana Pak? Kan begini, untuk perekaman ini juga kan ada kecamatan ya, ada kecamatan. Jadi boleh mereka ke kecamatan. Oh, bisa langsung ke kecamatan Pak? Ya. Karena kan mereka ada perangkatnya untuk melakukan perekaman, bisa mengaktifkan di kecamatan KTP digital. Oh, gitu. Bisa berarti langsung datang ke kecamatan. Ya, dan saya lihat beberapa kepala dinas juga sudah merangkul kepala desa ya, sudah menyampaikan untuk IKD tadi itu datang ke sana ke kecamatan. Bahkan saya sampai tadi itu kepada kepala dinas kependudukan pencatatan sipil kabupaten kota, ayo mungkin bagi yang jauh-jauh silakan aktifkannya dengan video call. Gitu.
Bagaimana sih Pak? Bisa Bapak jelaskan sedikit cara cara pengaktifannya sendiri? Ya, mungkin nanti bisa ditayangkan juga ya, Mas Emir ya. Antara ini terima kasih sehingga mungkin nanti masyarakat yang bisa menyaksikan ini bisa melihat caranya sih gampang. Yang penting pertama adalah ada handphone, kemudian punya jaringan datanya dulu. Dan kuota ya Pak ya? Iya kuota itu tadi ya. Kemudian HP-nya itu sekarang Android, untuk Apple belum, ya kan? Nah nanti silakan masyarakat masuk ke aplikasi Play Store, ya Play Store kan untuk aplikasi kan itu. Play Store, tinggal ketik saja identitas kependudukan digital. Muncul nanti logo Kemendagri. Nah muncul logo Kemendagri, setelah itu nanti langsung upload ya. Nanti muncul setelah itu ada gambar handphone dengan Kemendagri begitu, kemudian nanti tulisan daftar. Klik daftar yang diketikkan di bawah itu, kemudian nanti isi nick, emailnya, kemudian nomor handphone. Nah saya ingatkan jangan sampai nanti salah emailnya mengetik, karena khawatir email ini kan kadang-kadang 1 titik beda angka atau huruf. Tiba-tiba itu bukannya punya kita, kemudian ini aktif punya orang lain, sehingga nanti pada waktu ada pelaporan untuk aktivasinya jatuhnya ke tempat orang. Gitu. Kalau sesama penduduk yang di kabupaten itu, mungkin sama operatornya bisa langsung dihapus. Atau seperti yang ke kabupaten kota yang selampung masih bisa lah. Yang kita khawatirnya ada penduduk yang di luar provinsi Lampung ya. Akhirnya kita harus nyari dulu nih siapa operator yang di sana provinsi luar gitu kan. Nah, jadi diingatkan. Kemudian untuk nomor handphonenya ini adalah nomor handphone yang sudah terdaftar sesuai dengan NIK yang kita miliki, yang didaftarkan kepada KTP digital. Kalau handphonenya, contoh sini, saya masukkan nomor handphone untuk KTP digital, tapi pada waktu itu saya mengetikkan nomor handphone ini atas nama NIK-nya istri saya atau anak saya. Nah pada waktu dimasukkan itu tidak bisa. Nggak bisa Pak? Ya, karena itulah tadi karena sudah terintegrasi ya, terintegrasi juga. Sehingga ini juga sebagai untuk validasi data juga nih keamanan. Nah, setelah selesai nanti kemudian verifikasi data, kemudian diminta foto. Nah foto kalau diminta foto selfie, jangan nanti selfie-nya ngajak kawan berdua gitu kan, jangan. Foto seperti pas foto, ya kan seperti pas foto, ambil jangan terlalu jauh, jangan terlalu dekat. Ya kan, ya seginilah sejajar, karena itu nanti face recognition-nya sebagai validasi. Siap. Nah, sudah, kemudian nanti baru setelah selesai begitu ada di situnya bahwa Anda silakan untuk melihat di email untuk validasi datanya, untuk verifikasinya. Setelah itu langsung masuk ke email kita. Nanti ada masuk dari kotak masuk dari SIAK terpusat. SIAK terpusat. Ya, SIAK terpusat. Baru nanti ada penyampaian, kalau disetujui maka ada 6 angka sebagai PIN. Nah itu tolong dicatat nanti 6 angka sebagai PIN. Kemudian turunkan lagi ada tulisan aktivasi warna pink tuh. Pink gitu. Ya, pink ya. Kemudian diklik aktivasi, biarkan terjadi browsing. Kemudian nanti masuk ada di situ minta aktivasi. Nomor tadi 6 angka tadi. Masukkan 6 angka, kemudian ada captcha-nya. Captcha ada angka dengan huruf. Kalau angka kan nggak ada besar karena kecil kan. Nah kalau huruf berarti itu huruf kecil, jangan sampai ada huruf besar. Tuh masukkan, kemudian nanti kirim. Apabila tidak ada masalah, nanti langsung Anda sudah terverifikasi. Tinggal nanti tutup. Setelah itu balik lagi ke halaman identitas tadi yang di download. Muncul nanti ada di situnya cek status. Kalau tadi daftar, nanti cek status. Udah cek status muncul tuh. Ya kan? Muncul. Nah, yang pertama yang harus dilakukan, usahakan kan nanti minta PIN ya. PIN yang di email tadi. Gitu. PIN lamanya ganti dengan yang baru. Buat 6 angka yang mudah diingat. Gitu Pak. Berarti sangat mudah berarti Pak ya? Mudah sekali. Apakah kayak gitu harus kita minta aktivasi sama orang Capil dulu nggak? Oh ya, scan barcode-nya. Nih saya mohon maaf nih Mas Emir. Jadi setelah tadi di foto ya,
kan ada tulisan scan barcode nih. Ya, betul. Ini mohon maaf pemirsa, ini saya lupa nih saking semangatnya nih. Iya. Jadi setelah foto selfie itu, kemudian nanti ada scan barcode. Nah, scan barcode inilah meminta kepada petugas Dukcapil. Karena nanti petugas Dukcapil masukkan nicknya, kemudian mengeluarkan barcode tersebut. Keamanannya, barcode ini pada waktu dikeluarkan itu menggunakan ada sistem lap time-nya. Sehingga dia kalau 90 detik ganti baru. Beruka, harus ganti baru. Nah, jadi tidak bisa lagi bahwa wah ini biar saya foto dulu aja biar agak lama, nanti terus difoto udah lewat sekian supaya nanti aktifkan, nggak bisa. Karena dia punya waktu. Kemudian seperti kalau sepertinya sudah nanti kadaluarsa, maka muncul lagi. Nah, ini sebagai segi keamanan dari Ditjen Dukcapilnya. Seberapa amankah Pak KTP digital? Insya Allah, karena sampai saat ini saya meyakini belum ada kebocoran data kependudukan dari Ditjen Dukcapil atau dari Dinas Kependudukan Dukcapil. Itu solidnya kami Dukcapil. Gitu. Karena Pak Dirjen Profesor Judan sudah sedemikian rupa bagaimana mengamankan data ini beserta perangkatnya, direktur pihak, ya direkturnya kan di bawah direkturnya, termasuk tim-timnya, memang sudah menjaga betul data keabsahan dan kerahasiaan data kependudukan Indonesia. Ya, justru sebetulnya kerahasiaan ini kadang-kadang yang menyebarkan bukan dari instansi, masyarakat sendiri. Betul. Coba lihat di Google, klik KTP. Atau klik kartu keluarga, lihat di gambar, orang kan menampilkan tuh, beribu-ribu bahkan berjuta-juta. Kalau kita perbesar, ada di sana di dalam kartu keluarga ada nomor kakak, ada nomor NIK. Nah, itu bisa digunakan untuk pendaftaran nomor handphone. Kan bahaya. Betul. Bahkan yang saya khawatirkan nanti ada bayi sudah punya NIK, didaftarkan untuk nomor handphone. Nah, nomor handphone ini tadi itulah digunakan untuk hal-hal lain-lain. Itu. Pak, harapannya Pak ke depan dengan KTP digital ini seperti apa sih Pak? Harapannya mudah-mudahan, dan ini juga harapan dari penggagas ya Pak Dirjen Dukcapil juga, bahwa seluruh elemen masyarakat, kemudian juga unsur-unsur instansi sebagai pelayanan publik juga untuk dapat betul-betul mengimplementasikan terhadap penggunaan KTP digital ini. Gagasan ini telah dibuat untuk menyederhanakan birokrasi juga, memudahkan pelayanan masyarakat juga, sehingga tidak bolak-balik sepertinya kalau hilang, rusak, patah, bolak-balik harus ke Dukcapil. Nah, Pak, gimana kalau sepertinya handphone saya hilang, ya kan? Atau ganti handphone, apa saya ke Dukcapil? Tidak perlu. Tinggal sama di handphone yang baru, di Play Store lagi, ya kan? Masukkan, itu nanti tinggal masukkan NIK saja. NIK dan PIN. NIK dengan PIN-nya, ya kan? Dia sudah, yang penting datanya tadi, nomor NIK-nya sesuai, nomor handphonenya sesuai, emailnya sesuai, itu otomatis. Cuma nanti di handphone yang baru nggak bisa lagi, dia sudah hilang, sudah pindah. Nah, itulah artinya itu keamanan juga. Satu KTP digital juga, satu perangkat. Di satu perangkat itu jadi ada KTP, ada ada kartu keluarga, ada biodata yang lain, yang ada foto-fotonya, kemudian ada hasil data balikan dari kerjasama dengan kementerian lembaga. Saat ini ada dari sertifikat vaksin dari Kementerian Kesehatan, kemudian NPWP dari Kementerian Keuangan. Kemarin dari KPU sudah ada muncul kartu pemilih, hanya saja mungkin karena sedang diupdate ya, karena sekarang kan sedang pemutaran data nih, jadi kan harus ada update lagi nih. Jadi KPU ditarik dulu berdasarkan permohonannya dari KPU, kemudian sekarang masih ada dari BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, kemudian dari Kemensos. Bagi yang penerima bantuan sosial. Tapi khusus bagi orang-orang yang mampu, apabila ada, ini hanya pesan aja nih, bukan pesan sponsor juga. Orang mampu tiba-tiba masuk dapat bansos, Kemensos, laporan dong. Janganlah gitu kan, kasihan, lebih bagus kasihkan ke yang lain.
Mas Emir kan istilahnya kan udah punya gaji nih, ya kan? Tiba-tiba, kok saya udah bansos nih, lapor RT-nya, minta dihapuskan, jangan sebagai saya penerima bansos nih. Nah, jadi itu juga termasuk manfaatnya. Banyak manfaatnya di. Ya, manfaatnya itu. Gitu. Ya Pak. Ya, jadi KTP digital itu sangat mempermudah masyarakat dalam semuanya ya Pak. Terus bisa diakses di mana saja, kapan saja gitu kan. Hanya butuh registrasi. Cukup datang ke kantor Capil, kantor kecamatan, nanti bisa dibantu dengan petugas. Dimanapun berada bisa melakukan aktivasi. Cukup datang ke kantor dinas, misalnya ada di Sumatera Barat, bisa datang ke dinas Capil Sumatera Barat, tolong diaktifasikan. Ataupun kalau di luar negeri bisa datang ke KBRI ya Pak ya? Ya, kalau sepertinya di sana ada melakukan pelayanan, yang KBRI-nya yang sudah memang beberapa KBRI kan sudah ada pelayanan. Di mana tuh KBRI? Bisa. KBRI mana Pak? Ada berapa banyak ya? Ya kayak kemarin kan sudah tuh di Korea, Australia, sudah di Jepang. Korea, Australia, Jepang loh, udah ada. Pak Mendagri kemarin di Jepang kan ini kan IKD. Gitu. Berarti ada di Korea, ada di Jepang, ada di Australia. Jadi mahasiswa dan masyarakat yang ada di sana bisa melakukan IKD ya Pak ya? Ya, kalau yang sudah punya KTP ya, KTP elektroniknya, kemudian KBRI-nya punya pelayanan. Pelayanan dia punya siak terpusatnya, berarti bisa. Gitu. Terima kasih Pak, bincang hari ini Pak tentang manfaat dari dan sosialisasi untuk KTP digital ini Pak. Ya pemirsa, dimanapun anda berada, terima kasih sudah menyaksikan podcast Antara Lampung. Banyak sekali pesan yang didapat dari manfaat dari penggunaan KTP digital ini. Masyarakat bisa langsung datang ke kantor kecamatan atau datang ke dinas Capil terdekat dimanapun berada, jadi bisa langsung aktivasi dan satu genggaman berjuta manfaat. Ya, dengan saya Emir Fajar Saputra dengan Pak Ahmad Saifullah, saya terima kasih Pak sudah berkunjung. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.